Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas tentang loyalitas pelanggan, di mana materi ini sangat penting karena menjadi salah satu kunci keberhasilan sebuah bisnis. Dan untuk materinya ada pengertian loyalitas, juga ciri-ciri pelanggan yang royal, ada juga manfaat loyalitas pelanggan, ada juga faktor yang mempengaruhinya, dan yang terakhir itu ada pengukuran loyalitas. Mari kita mulai pembahasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian loyalitas pelanggan. Apa itu loyalitas pelanggan? Yaitu komitmen pelanggan bertahan secara mendalam untuk berlangganan kembali atau melakukan pembelian ulang produk atau jasa terpilih secara konsisten di masa yang akan datang. Artinya, loyalitas pelanggan yaitu kesetiaan pelanggan untuk terus membeli dan menggunakan produk atau jasa yang sama secara berulang, karena mereka merasa puas, terpercaya pada kualitas dan nyaman dengan pengalaman yang diberikan. Pelanggan yang loyal biasanya tidak mudah pindah ke merek yang lain dan cenderung merekomendasikan produk tersebut kepada ahli. Contohnya, saya selalu berlangganan menggunakan jasa ojek online. Misalnya, lebih suka Gojek karena aplikasinya mudah dipakai dan drivernya ramah. Langsung saja ke pembahasan ciri-ciri loyalitas pelanggan. Ciri-ciri loyalitas pelanggan di sini ada 4 poin. Yang pertama, sering melakukan pembelian ulang. Pelanggan terus membeli produk yang sama secara rutin. Contohnya, selalu membeli kopi dari brand A setiap minggu. Yang kedua, tidak mudah berpindah ke kompetitor. Mereka tetap setia meskipun merek lain yang menawarkan harga atau promo. Contoh, tetap memakai provider internet lama meskipun provider lain sedang promo besar-besaran. Yang ketiga, memiliki hubungan emosional dengan merek. Pelanggan merasa cocok, nyaman, atau punya ikatan dengan merek. Merasa bangga memakai suatu brand tertentu karena merasa kualitas mewakili gaya dirinya. Yang keempat, memberi ulasan atau rekomendasi positif. Pelanggan senang hati mempromosikan produk ke orang lain. Hanya itu dari saya. Sekian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai manfaat loyalitas pelanggan. Beberapa manfaat loyalitas pelanggan diantaranya adalah meningkatkan pendapatan. Pelanggan yang loyal cenderung membeli lebih sering dan mencoba produk lain dari perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan dan loyalitas lebih lanjut. Pelanggan yang sudah loyal cenderung lebih percaya terhadap merek kita dan tetap setia walaupun ada persaingan yang kuat. Yang ketiga, stabilitas dalam perubahan pasar. Ketika pasar berfluktuasi atau mengalami perubahan, pelanggan yang loyal lebih mungkin tetap setia pada bisnis kita dan membantu menjaga pendapatan dan stabilitas bisnis. Selanjutnya adalah mengurangi biaya pemasaran. Mempertahankan pelanggan lama jauh lebih murah dibandingkan mencari pelanggan yang baru. Selanjutnya adalah meningkatkan citra dan reputasi. Pelanggan yang loyal biasanya melakukan promosi secara sukarela melalui mulut ke mulut atau mouth to mouth. Dan yang terakhir adalah keunggulan bersaing. Perusahaan dengan bisnis pelanggan yang loyal akan lebih sulit disaingi oleh kompetitor. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan. Yang pertama yaitu kepuasan pelanggan. Semakin puas pelanggan terhadap produk atau layanan, semakin besar kemungkinan mereka menjadi loyal. Yang kedua yaitu kualitas
produk atau layanan. Produk yang berkualitas dan konsisten akan membuat pelanggan percaya dan tetap membeli. Yang ketiga, kepercayaan atau trust. Pelanggan akan loyal jika mereka percaya bahwa perusahaan dapat memberikan manfaat terbaik dan tidak mengecewakan. Yang keempat yaitu loyalitas, program loyalitas. Program loyalitas di sini yaitu contohnya seperti reward point, cashback atau diskon untuk pelanggan lama atau mereka yang sudah menjadi langganan lah di perusahaan tersebut, untuk pelanggan itu merasa dihargai. Yaitu yang kelima, nilai atau value yang diterima. Nilai value yang diterima yaitu ketika manfaat suatu barang tersebut sesuai dengan uang yang mereka keluarkan. Intinya manfaat dan uang yang mereka keluarkan itu balance. Yang keenam yaitu hubungan emosional atau emotional bonding. Perusahaan yang mampu membangun hubungan emosional, misal melalui pengalaman positif, melalui perhatian, personalisasi layanan atau pengalaman positif, akan menciptakan loyalitas jangka panjang. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran loyalitas pelanggan. Jadi, untuk mengetahui apakah pelanggan itu benar-benar loyal, perlu dilakukan pengukuran melalui beberapa indikator. Yang pertama itu ada pembelian ulang, di mana pembelian ulang di sini untuk mengukur seberapa sering pelanggan itu melakukan pembelian kembali. Dan jika banyak pelanggan yang kembali membeli, berarti mereka itu cukup loyal. Contohnya, toko minuman itu memiliki 100 pelanggan dalam 1 bulan, kemudian 40 pelanggan itu kembali membeli lagi, maka artinya itu tingkat pembelian ulang di sini sejumlah 40%, dan itu cukup bagus dan menunjukkan banyak pelanggan yang suka dan kembali membeli. Dan yang kedua itu ada customer retention rate, di mana customer retention rate di sini untuk mengukur seberapa banyak pelanggan yang tetap bertahan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya ini melihat berapa banyak pelanggan yang tetap bertahan dan terus menggunakan produk atau layanan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya semakin banyak yang bertahan, semakin baik tingkat loyalitasnya. Contoh, pada awal tahun sebuah aplikasi punya 1000 pengguna, dan pada akhir tahun 800 pengguna masih aktif. Retention rate-nya itu sejumlah 80%, berarti pengguna setia dan tidak berpindah ke aplikasi lain. Dan yang ketiga itu ada Net Promoter Score atau NPS, di mana NPS di sini untuk mengukur kesediaan pelanggan untuk merekomendasikan produk kepada orang lain. Jika pelanggan itu bilang, "Coba deh, produk ini bagus," berarti mereka itu sangat puas dan loyal. Dan yang keempat itu ada Customer Lifetime Value atau CLV, di mana CLV ini nilai keuntungan total yang diberikan pelanggan selama mereka berinteraksi dengan perusahaan. Pelanggan yang loyal itu biasanya memberikan nilai CLV yang lebih besar karena mereka terus membeli dalam jangka panjang. Contoh, jika satu pelanggan itu membeli kopi seharga 20.000 setiap hari selama 2 tahun, total transaksinya itu 20.000 dikali 30 hari dikali 24 bulan sama dengan 14.400.000. Artinya CLV pelanggan itu sangat tinggi dan pelanggan seperti ini sangat berharga. Dan yang terakhir itu ada kepuasan pelanggan, di mana semakin tinggi kepuasan, semakin besar peluang loyalitas terbentuk. Jadi semakin puas mereka, semakin besar kemungkinan mereka menjadi pelanggan yang loyal. Contoh, setelah belanja online, pelanggan mendapatkan survei. Seberapa puas Anda? Rate-nya itu dari 1 sampai 5. Jika rata-rata nilai adalah 4,7, itu artinya pelanggan sangat puas dan peluang loyalitasnya itu tinggi. Jadi, untuk kesimpulan sederhananya itu, jika pelanggan itu sering membeli ulang, tetap bertahan lama, mau merekomendasikan kepada orang lain, memberikan nilai keuntungan besar, juga merasa puas, maka mereka itu bisa disebut pelanggan yang loyal.